Punya berdehayu kadang banwa tak maklum lah kan, kadang lagi yang penyakit berdehayu je bawa luar negara atau bawa dari ibu kota berdehayu je kan, tapi hai lo kejadian memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mina di podcast Inong Talk ya. Kita masih bercakap ria nih ya. Entah nggak tahu seputar apa nih. Ini seputar pertanyaan dulu gitu. Kenapa bentar-bentar diundang? bukan bentar-bentar diundang. Nah nanti bentar-bentar diundang. Bentar-bentar viral ya. Tapi intinya kita masih ngebahas soal isu-isu yang tengah viral dan juga inspiratif pastinya ya. Tentu kita juga nggak bawa perang di sini. Ini kenapa nih ya kak? Selalu kakak yang diundang terus ini. Kayaknya nggak selalu juga, baru dua kali dan itu udah selang jauh hari ya teman-teman Inong Talk. Dan kenapa? Beda channel ya. Betul, benar. Karena Kak Zikra ini banyak diundang nih di beberapa channel YouTube. Jadi sibuk, jadi kita culik hari ini dadakan juga ya. Jadi kenapa? Karena memang beliau tengah viral mengkritik soal pergeseran nilai budaya ya. Kita nggak ke profil lagi nih, tapi kita lebih ke pergeseran nilai budaya. Kenapa sih? Ya, ada apa sih dengan budaya Aceh sebenarnya? Kita tanya langsung sama Kak Zikrayanti ya. Kak, sehat nih Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya lagi ini ya. Kurang fit. Lagi capek-capeknya ya. Emang sibuk kali ya, sibuk sekali karena pencitraan aja nih, karena Inong Talk kan. Jadi kita harus pencitraan. Oke, ini Inong Talk Kak ya. Oke. Kak, ini sempat ya. Kalau misalnya teman-teman simak nih video yang satu ini nih. Nya malamnya leng nak bahas masalah pergeseran budaya dalam masyarakat Aceh. Contoh, ulang tahun, bak billboard, ucapan ubi raya. Ada luar dalam je ke konten. Acara preh darah baru dengan linto baru takkan ngunduh mantu. Yang kencut becut-cut roh. Nyan, kibana yu orang Aceh. Nah salah, hanai long pi hana long pegah salah. Manggap homi. Mana mungkin salah ledanya orang Aceh. Sebab tanya orang Aceh nya urang dan bangsa terlebih atu rung dunia. Yan. Nyalinya baik ni serang long serang balik. Nonton ya. Jadi tentang pergeseran nilai budaya Aceh. Sebenarnya apa yang sebenarnya poinnya harus diingat itulah pergeseran nilai ya. Nilai Karena kalau kita ngomong budaya nanti panjang lagi benar. Karena banyak hal memang kan lebih-lebih kalau kita berbicara budaya Aceh ini memang banyak dipengaruhi oleh ya keagamaan kita, religi kita aja. Tapi memang hal yang kemarin di kakak sorot itu memang pergeseran nilai dan itu sebenarnya bukan hanya kakak yang bahas itu, cukup banyak akademisi juga yang bahas, teman-teman aktivis juga bahas gitu. Karena setiap kita duduk, kita berdiskusi hal yang sama, apa yang terjadi gitu kan? Kenapa ini terjadi? Ya lagi-lagi kan, cuman mungkin poinnya enggak seheboh ketika itu jadi visual, ya kan, karena mungkin segmennya selama ini kritik-kritik yang dilakukan oleh teman-teman akademisi ya, kemudian ya pegiat-pegiat isu-isu kebudayaan atau aktivis-aktivis itu kan selama ini cukup banyak postingan sebenarnya. Persis kayak kita cerita case pertama lah, cukup banyak postingan sebenarnya di Facebook ya kan, di warung-warung kopi juga itu dibahas menjadi diskusi menarik, tapi mungkin kurang terangkat karena itu tadi kan mungkin tidak secara visual. Benar. Ya kemarin itu mungkin momennya ya lagi-lagi kan kebetulan ya kan jadi akumulasi dari diskusi dengan kawan-kawan ya. Dan kakak tuh sebenarnya sering ngangkat status tuh lewat WA. Mungkin sebelumnya juga di IG sempat juga kakak bahas kan, tapi ya itu tadi ya mungkin karena tidak visual jadi tidak terangkat walaupun cukup banyak juga komentar kan. Ya akhirnya ya pada sampailah pada that video saya jujur ya Kak, namanya di terciduk.com di Instagram terciduk ya. Kalau udah sebenarnya itu kakak udah posting duluan loh. Iya, sama terciduk ya. Iya, kurang lebih begitulah karena memang selama ini kan memang ada beberapa video yang menurut mereka kontennya itu patut diangkat, sedang menjadi isu hot, itu akan mereka angkat. Nah, habis itu kemudian sebenarnya bukan terciduk yang pertama kali minta. Yang minta pertama kali itu info Nanggro.
Info Nanggro. Kalau kalian cek IG-nya ada tuh memang berita-berita Aceh kan. Nah mereka pertama yang minta, oh kakak bilang oke, udah. Tapi memang kakak nggak nyangka gitu. Oke, ini mungkin akan jadi konsumsi kan, tapi akan jadi viral. Tapi tidak menyangka bahwa responnya akan seperti ini. Itu aja. Netizen. Kalau kemarin itu kan kita perangnya sama elit politik, Bener, paham kan? bener, Ini kali bener. ini kita perangnya dengan sama masyarakat lah ya. Masyarakat. Tapi ya tidak semua ya. Cuman yang kita hadapi yaitu tadi mungkin ya masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan kita, mungkin menganggap kita terlalu berlebihan. Which is mean is okay for me ya. Cuman ya lagi mungkin karena lagi capek ya. Jadi senang aja gitu, senang respon aja. Biasanya juga nggak direspon kan, maksudnya you know me lah kan. I know you. Mina lihat ya postingan kakak selama ini seperti apa kan. Cuman ya kali ini udah saatnya sepertinya harus ada orang yang berani speak up. Sebenarnya orang speak up sudah banyak, tapi yang berani melawan itu, berbicara dengan itu mungkin ya. Karena kakak kemarin bikin kuis kecil-kecil baru aja kan, penasaran. Membuktikan bahwa orang kebanyakan tidak mau speak up itu di sosial media atau ngomong kayak gitu karena memang mereka takut punya haters. Mereka takut diserang haters. Kalau Kak Zikra itu sendiri gimana, nggak takut nggak? Nggak takut guys sama hater. Jadi beneran nih Kak nggak takut sama hater? Ya kenapa takut sama takut tuh sama Allah loh, bukan sama haters, bukan sama pejabat. That's all. Paling satu lagi sama orang tua harus takut lah. Bener lah. Kalau sudah ditegur ya. Mantap Kak. Tapi kan Kak, nih dari video viral Kakak nih ada berapa poinnya nih yang Kakak kritik ya, soal misalnya ulang tahun, kemudian soal nah yang paling penting nih yang mau saya tanya ini soal cutnya. Ini kebetulan betul ini sempat viral juga ya pemirsa Inongto, misalnya kayak Ricis ini kita sebut aja terus ya. Karena memang benar kan dari awal misalnya beliau nikah sama Kurian misalnya nih contoh. Terus kan dari itu ya kenapa bisa nggak sih dijuluki seseorang itu dengan cut setelah dia menikah dengan orang Aceh padahal dia nggak orang Aceh. Nah, gimana cerita nikah? Nah ini sebenarnya yang menarik, yang sangat menarik ya. Nanti pada satu segmen kalau Mina itu untuk membahas itu ya dari segi memang masih punya keturunan kental. Dia juga penulis dan peneliti, namanya Melinya Kemala tuh dari Aceh Barat. Mungkin ya kalau mau tahu detail tentang itu Mina tuh harus ngundang dia sebenarnya ya. Kak Meli ya. Kak Meli ya penulis yang Junaidi Moling tahu kan. You know she can she can explain more about it ya, compare tuh kakak ya. Cuman ya kalau menanggapi hal itu, nah inilah yang kenapa maksudnya sebenarnya gini, bukan kakak sensitif ya orang dikasih nama cut ya, bukan sensitif karena kan ada orang salah menafsirkan kan, dia suka-suka orang lah gitu. It's not about suka-suka orang. Ini karena gelar cut teku itu kan bukan gelar yang dikasih karena suatu kehormatan, no. Tapi itu memang berdasarkan garis keturunan, terutama dari kalau kita lihat dari silsilah ya, dari garis keturunan ayah. Nah, yang jadi persoalan gitu, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena selebriti ya, jadi asal lepas mungkin ya, asal lepas gitu. Tapi kan akhirnya jadi konsumsi media. Nah, kakak tertarik menjawab itu karena ini kan juga jadi bahan edukasi ya buat kita ya. Jangan sampai orang-orang lain pun berpikir, orang kita sendiri nanti berpikir bahwa asal udah kawin sama teh walaupun kita nggak ada cut, walaupun sebenarnya nggak penting banget itu ya sebenarnya ya. Tapi itu enggak maksudnya gini gitu kan. Maksudnya nggak penting dalam hal maksudnya ya Allah kok cemen kali sih yang itu pun dibahas gitu kan. Tapi menjadi penting dibahas karena supaya tidak salah kaprah. Nah itu, dan waktu kakak kritisi itu kan muncul banyak statement ternyata dari keluarga-keluarga yang memang masih keturunan ampun ya, memang misalnya masih keturunan darah rajanya kental atau dari keluarga Ubalan. Kakak sendiri maaf ya, kakak juga dari keluarga keturunan Lebalang, tapi nggak ditaruh cut sama ayah. Kalau mau tarik dari garis keturunan ayah, karena we have long history about that ya. Jadi ada alasan kenapa buyut nggak naruh itu gitu kan. Jadi sebagai
ya dengan alasan politik waktu itu ya, yang cerita Perang Cumbu. Mungkin nanti teman-teman akan paham, nah orang-orang Aceh akan paham kalau baca kisah tentang Perang Cumbu. Nah, itu efeknya kan banyak sekali ya terhadap keturunan-keturunan ini ya. Nah, kemudian salah satu ini kenapa kakak akhirnya mengkritisi itu ya? Kenapa akhirnya maksudnya ayah itu kan keluarga besar itu menceritakan kenapa kita tuh nggak dibubuhkan nama itu dengan alasan begini-begini, perjanjian begini agar intinya agar hidup lebih aman ya, lebih mudah, mungkin waktu itu ya udah. Nah, jadi kita tahu nih sejarah kan keluarga, tiba-tiba ada orang datang yang kayak gitu ya lucu aja Min, maksudnya bagi kakak mungkin ya, mungkin bagi orang lainnya lucu aja gitu. Kita yang jelas-jelas punya garis keturunan aja nggak gila-gila kali menyebutkan itu, walaupun nggak ditaruh di depan, ngerti nggak? Ya, bukannya saya tidak menjaga itu ya, tapi saya harus menghargai keputusan keluarga ayah saya, nggak naruh itu karena itu ada alasan tersendiri ya. Walaupun ya kita sama-sama tahu ya, hari ini saya menikah dengan orang lain dan bukan dari bukan dari T atau dari Said ya. So which is mean is okay kan, nggak perlu juga bahwa bang lemcut hai kan hana perlecit, maksudnya kepu kan. Hai maksudnya tanya hana nora lah, nanya orang yang ya oke lah, let's say that public figure ya datang meluarkan statement itu dengan santai mungkin ya, entah dengan mungkin dia hanya bercanda mungkin ya. Tapi ya wajar dong kita bereaksi ya, karena dia public figure. Nah, setelah itu begitu banyak masuk juga chat ya dari teman-teman WAD. Ya aku pun heran, dan kebetulan yang masuk itu juga dari teman-teman yang punya darah yang sama gitu. Yang mereka menertawakan hal yang sama juga gitu kan. Ya kayak kondisi tadi lah, kita aja kalau udah yang punya darah itu kalau kawin atau ada yang kawin sama ini aja nggak sampai segitunya ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena sindrom itu ya, maksudnya sindrom sosmed atau ya kebutuhan viewer, tapi itu salah Min, kan itu gitu. Dan itu poin yang memang ingin kakak sampaikan adalah bahwa gelar cut itu ya pemirsa Inongtok nggak boleh ditaruh gitu iya, gitu. Bukan kayak dato, kalau Padang tuh kan dato ya, misalnya kayak dia dihormati, dikasih, ya kan, dikasih lah gelarnya dato. Jadi supaya orang-orang pun paham, generasi kita mungkin yang nggak tahu, tapi kakak yakinnya sih pada tahu kan, atau orang-orang luar di sana itu memang kita ngomong garis keturunan. Sebenarnya gerem sih kalau bahas ini, kayak penting nggak, kayak kurang penting dibahas kan, kayak kesannya ngotot loh kan itu gitu. Menurut saya juga penting nih ya pemirsa Inongtok, karena biar orang tahu gitu loh bahwa gelar itu nggak asal dikasih gitu loh, tapi karena memang ini Kak Zikra juga udah bahas bahwa cut atau tengku itu adalah suatu nama yang diberikan karena silsilah keturunan. Iya, silsilah keturunan ya. Kerajaan apa ya. Nah, bukan berarti kita lahir dari keluarga biasa-biasa misalnya, atau bukan keturunan itu terus tiba-tiba kita bilang ketika memang udah viral, udah misalnya jadi artis dan lain sebagainya, terus kita letakkan gelar itu sesuka hati kita. Nah, ini kan edukasi ya pemirsa Inongtok. Nah, tapi pertanyaannya banyak orang terima nggak? Nah, persoalannya ketika you are famous, you know, you have viewer, you know what happened, right? Ya, jadi orang kadang-kadang nggak peduli, malah lagi mana yang betul, mana yang salah. Jadi apapun kita bilang tuh tetap nggak terima. Dan poin cut-cut itu sebenarnya itu bukan kakak, teman yang cerita gitu kan. Karena mama dia tuh kebetulan dia masih kental mungkin. Jadi dia cerita, iya Zikra, kedepekah, maklum dah sering geken, Cina leweknya. Yang kencut pecut roh. Jadi poin itu sebenarnya yang kakak ambil kan, karena memang lucu gitu, karena memang mereka masih keturunannya masih kuat lah ya, maksudnya masih memang darah raja lah. Kalau di sebelah utara tuh masih dikenal lah, kita nggak usah sebut nama ya. Jadi sampai mamanya masih kawin sama dia, tapi juga cut gitu kan. Tapi juga maknya nggak maksudnya hana lebay nah bahaya kak cut hana. Karena mama saya bilang gitu kan, jina yang kan cut ro, tanya yang cut entah hana ada cut ro. Ada teman-teman lagi di kampus yang juga teman sejawat juga yang keturunan seperti itu, nama depannya juga masih dipakai, tapi dia kalau kenalan dengan orang pun nggak pernah bilang nalong cut, enggak, bukan berarti nggak boleh ya. Dia bilang malah nama, dia kenalin diri dengan nama. Jadi
ya itu gitu, akhirnya mengundang banyak reaksi publik yang sebenarnya statementnya itu kan dari mereka, tapi memang kan karena itu bergulir ya, makanya kita berani ngomong, karena yang kita ngomong itu kan memang menjadi ya dalam pandangan kita nih ya masalah yang harus dibicarakan. Nah, dan kita harus edukasi ke semua orang. Persoalan orang terima dengan tidak, benci atau dengan tidak, itu kan persoalan kedua ya. Saya nih ya Zikra, banyak masih generasi yang sekarang yang nggak paham soal itu gitu loh. Iya, ya itu tadi ya. Makanya kita bilang pergeseran nilai. Nah, efeknya kan banyak nih, ya kan, karena nggak tahu banyak tentang ya mungkin budaya kita, adat istiadat kita, nilai-nilai yang ditanamkan sebenarnya apa gitu, norma-norma. Ya ini gitu kan, yang lucunya ya ada yang berpersepsi bahwa gitu ketika kita menjaga nilai itu buat kita nggak maju gitu ya. Ya jadi ketika orang ngomong kayak gitu kita mau ngapain, Min? Ketawa aja kan. Artinya orang tuh bisa sesuka hati gitu ya? Enggak, maksudnya dia menganggap bahwa ketika ada hal-hal, ada statement misalnya nih kan, ya suka-suka orang lah ngomong ya kayak gitu tadi tuh, ngunduh mantu. Dan ngunduh mantu itu kan sudah omongan ngunduh mantu itu kan bukan sekarang ya, bukan hanya sekarang, udah dari beberapa, kalau kita mundur kemarin kan udah mulai muncul. Aku juga nggak tahu apa sih sebenarnya itu kalau dalam istilah dari pulau sebelah ya, sebelahnya lagi ya, itu kan hai Prehdara baru, Prehlinto ijak tanya Aceh kailap laweknya hana tak kele Prehdara baru, Prehlinto baru, jadi ngunduh mantu iro kudo aku kemah aku pikir pu si awak ya gero kesip kayak Mina juga kan. Padahal kata bambang ku dengarnya bangku cik mata dari luar, tapi hantar ku dengar pasti kata kejut. Dan makin banyak kan spill misalnya yang dibuat, acaranya ngunduh mantu, bukan nggak boleh, silahkan kalau memang acaranya di sana mereka nunggunya kita, ya wajarlah mereka bilang ngunduh mantu, itu bahasa mereka gitu. Nah kita nih nunggu yang di sana ya harusnya bangga dong menggunakan dialek sendiri, jangan dan yang lucunya ada yang menganggap itu normal, kan lucu gitu, ada yang menganggap itu normal. Which is mean it's not normal, you know. Ya nggak normal, apalagi kalau misalnya yang dibicarakan itu adalah orang yang misalnya public figure gitu ya misalnya gini, kita tidak hanya membahas dia ya, karena banyak terjadi enggak, sebelum dia memang sudah banyak istilah itu sering dikeluarkan, cuman mungkin momennya ketika kakak angkat isu itu ya, karena yang terbaru kan dia nih kena lah, jadi orang kan menghubung-hubungkan, ya silakan ya, I don't care lah. Padahal kita maksudnya mau ngeliat sisi itu ya, sisi yang terjadi gitu. Kita dari bahasa kita sendiri aja kita nggak bangga pakai, padahal kita nunggu tamu dari luar yang masuk ke adat kita. Paham nggak, Min? Benar. Bukan berarti kita paksa dia harus ngikutin adat kita, enggak kan, tapi indah kan mendengar orang kakak Rasi juga, mereka orang-orang di luar itu juga akan senang mendengar istilah kayak Prehdara baru, kalau di sini bilangnya Prehdara baru ya, kalau di sini bilangnya Prehlinto baru ya, bapak tak begah preh ngunduh mantu angkat. Nah jadi ketika itu dianggap karena banyak orang Aceh kawin sama orang luar, jadi wajar lah itu dipakai, ya wajar, I don't say it's not wajar ya. Kalau ditunggunya di sana mereka buat kayak gitu. Nah tom tadi ngawala ya pegah ya preh Aceh nyam Prehdara baru Prehlinto baru kehantam. That's the point. So you have to think more when you talk ya. Oke, selain itu apalagi nih Kak Zikra soal pergeseran nilai budaya Aceh yang memang sangat miris ya, yang sering memang atau kerap sekali memang diucapkan, tetapi itu masyarakat kita tidak sadar ternyata ini udah bawa culture orang, atau kita tidak bangga dengan culture kita sendiri ya. Kalau hal-hal yang kayak gitu kan memang kalau kita bahas kan kita akan menyempil banyak orang ya. Misalnya kayak ya karena gini ya, sekarang kan kalau kita ngomong, kita kan sudah memasuki era industri 5.0, not 4.0 kan anymore ya, karena kita udah di sini nih. Itu sebenarnya kan paling banyak terjadi itu kan karena digital ya, pengaruh digital ya, karena banyak orang kita bisa menggunakan digital device tapi ya tidak bisa memfilter apa yang dia dapat, karena makanya tidak terliterasi digital dengan baik. Paham nggak? Jadi apa yang dia tengok dia telan muntah-muntah. Jadi maunya yang namanya maju berkembang itu ya harus ngikut kayak orang gitu. Ya buang misalnya
nilai-nilai kita ya, lupakan adat-adat dan budaya kita, karena kita pahami oh kalau mau maju karena itu contohnya ya harus kayak gitu. Nah mungkin itu ya, kakak sebenarnya agak sedikit nih Kak Zikra, apanya nih? Maksudnya gimana nih kakak bangganya dengan budaya Aceh gitu? Padahal kakak nih, Kak Zikra kan udah ke luar negeri ya, ke luar negeri, ke Taiwan, ke Malaysia, ke negara manapun gitu. Jadi apa? Pokoknya isinya udah open minded banget. Jadi kakak juga menurut Mina ya masih kental banget nih budaya Acehnya. Kenapa harus seperti itu Kak? Apa kita memang kakak misalnya nggak terpengaruh sama budaya luar gitu atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa, kakak bingung juga ya, karena dari pertama merantau tuh karena sekolah juga kakak mungkin bertahan mempertahankan, bukan bertahan mau mempertahankan keacehan, bukan, tapi kakak pingin ya udah this is me, that's all. Nah, ternyata dengan suku yang berbeda, yang kita orang Aceh ya kan, karena Indonesia itu kan sukunya banyak, habis itu dengan pergaulan di sana kan mencoba sedemikian rupa bagaimana tetap bisa bergaul tapi dengan tidak lupa bahwa saya siapa. Nah, habis itu mungkin kakak juga berasal dari keluarga yang memang dari secara didikan ya keras ya, bahwa ada nilai-nilai yang dijaga, karena orang tua itu selalu bilang dumho jaga tapi bukan hero. So Pak Mak ngerti lah Mina ya kalau istilah-istilah orang Aceh yang kayak gitu ya. Jadi ya mungkin karena itu ya, padahal Mina kalau dikira waktu muda kakak bandel kali kan. Jadi kalau dibilang kakak orang jaga kali budaya adat istiadat, kayaknya belum pantas itu disematkan ke kakak. Tapi memang ketika di luar, ketika kakak menjadi diri kakak sendiri, I don't have problem with that ya. I play with international friends ya. Kakak gabung dengan mereka, duduk, main, bahkan teman-teman dekat itu mana internasional, tapi tidak melupakan budaya sendiri. Iya, maksudnya kakak juga orang kalau ngomong dengan kakak tuh misalnya gini gitu. Nggak usah kita ngomong anak inter ya. Anak Indonesia aja jumpa kakak tuh bisa bilang, "Wih, ya kalau misal kakak nggak bilang kakak dari orang Aceh ya, pasti dia akan nebak tuh. Dari mana sih? Bali ya? Karena kan logat-logat kita kan agak Bali. Enggak, aku dari Aceh. Oh iya, pantas ya. Ini gitu. Karena nggak semua orang tuh kan kadang-kadang logatnya tuh bisa dipertahankan. Kita bukan mempertahankan, tapi masih ada. Bisa kayak kita ngomong dengan teman-teman. Ya kita konsisten. Oh, aku nggak bisa yang kayak gini. Tapi aku kalau kalian gajah, karena banyak hal sensitif ya, nggak bisa kakak ceritakan. Takutnya nanti Kak Zikra ya, karena ya secara pandangan Mina misal nih kan banyak orang misalnya udah pergi misalnya ke Malaysia udah beberapa tahun, terus ketika pulang ini dekat ya, misalnya dia bisa bahasa Aceh, misalnya orang Aceh, terus waktu kembali misalnya 2 tahun di sana udah nggak bisa bahasa Aceh, udah pakai bahasa gaya Malaysia. Itu apakah pergeseran nilai budaya atau seperti apa? Itu jelas ya, itu jelas. Itu jelas. Mina udah jawab itu udah jawab. Itu jelas ya. Hai Mina gayo kan, tapi je bahasa Aceh kan. Hai walaupun sebenarnya hanya dituntut Mina harus je bahasa Aceh, karena memang Aceh le bahasa na gayo na alas kan. Tapi hantu kan, tetero kan. Hai menyapu deh hayu kadang bambanwo tak maklum lah kan. Kadang lagi yang penyakit berdehayu je bawa luar negeri atau bawa dari ibu kota berdehayu je kan. Tapi hai lo kejadian memang lo kejadian hai tak maklum karena banwo kadang hai tak maklum tapi yang le sih ku merempak ngana iwa luar negeri je tetap je bahasa Aceh ai pegah abang ngentanya membak-baknya kalau kerja luar tapi kebetulan di kayak pertama kuliah S2 pertama itu kan punya komunitas anak Aceh juga, malah kalau ketemu tuh memang bahasa Aceh loh. Kita tuh kalau udah di luar kibang pegah tangan musen ya pegah bahasa Aceh cik musen yo tak pegah bahasa Aceh ti membak-bak kadang-kadang roh yang tebik kata-kata yang hanjut dapat tebik tapi kata kem begitu lah. Jadi jangan juga dicap bahwa semua orang yang keluar negeri itu kayak gitu. Ada 1-2 memang itu ada juga tuh pernah ditanya itu kayak gitu gimana tuh, oh menyonya hana leubatnya hana payah pikir kem mentong karena memang ada case misalnya kayak dia ngaku nggak bisa bahasa Aceh padahal semua orang tahu misal bahasa Acehnya aktif ya, nggak pasti waktu pulang pun tuh dia ngomong pun maksudnya logatnya masih nampak.
ya kita mau gimana kan? Nah, kalau ditanya apakah itu pergeseran nilai, udah ya iyalah gitu. Kan lucu nih, orang Aceh nggak bangga ngomong bahasa Aceh. Nah, kalau kakak pribadi, kakak sangat lebih menghargai. Nah, urang, pegaba bahasa Aceh meklido, wek taje, nya berarti jina usaha pegaba. Meklido, tahu meklido kan? Medok. Long. Kalau bahasa Jawanya bedok. Ya, karena memang ada beberapa teman ya yang memang karena mungkin ya lingkungannya kan tidak pernah berbahasa Aceh, tapi dia tumbuh kan di masyarakat yang memang banyak orang Aceh ya, karena dia juga orang Aceh, dia berusaha berbicara. Nah itu gitu, kakak lebih menghargai mereka karena apa? Berarti mereka berusaha masih menjaga. Oke, Kak, ini udah cerita panjang nih ya soal pemirsa Inongtok ini udah terjawab ya. Kenapa? Terutama yang paling penting adalah tentang cut tadi. Jadi besok-besok. Tapi Kak, gimana nih kalau seandainya nih Mina lahir anak nih, misalnya lahir ya melahirkan, terus Suami teh gitu. enggak, suami saya enggak teh. Suami saya enggak teh. Oke, terus saya bilang, saya mau buat namanya cut lah ini, cut mutia misalnya, cowoknya Tengku, bisa nggak sih gitu? Enggak ya Kak ya? Kita mau pegang balik ke nilai yang kita pegang tadi ya, adat dan budaya kita ya nggak boleh. Cuman kayak mana kita melarang orang kan nggak mungkin juga gitu. Paham nggak Mina konteksnya? Oh berarti itu maksudnya boleh-boleh aja tuh memang Sebenarnya kalau kita ikut dasar tadi ya nggak boleh dong. Tapi itu nanti kalau kita bilang kayak gitu ya, manusia itu kan punya hak asasi manusia. Ya kan ya, wajar dong saya mau kasih gitu. Itu juga susah kita bantah, ngerti nggak? Ngerti? Ngerti. Paham. Karena memang ada juga yang kita lihat yang memang bukan kayak orang di luar karena suka mungkin sama nama tuh dikasih. Tapi yang biasanya ya mereka tidak paham. Tapi kalau mereka paham, otomatis mereka akan menghargai. Ya, betul-betul. Itu aja. Ya, nama-nama kayak keturunan Habib Syarifah misalnya dan yang lain sebagainya. Oke Kak, untuk terakhir nih closing statement Kakak nih untuk pemirsa Inongtok ya tentang pergeseran nilai budaya. Silahkan Kak, mungkin Kakak mau respon apa di sini gitu. Silahkan Kak. Juga ya respon apa nanti ribut lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mana tahu di sini Inongtok geger. Enggak sih, it's okay kan kalau mau tampil beda, it's okay kalau misalnya mau berkreativitas, tapi ingat ya, kakak selalu bilang gitu sama orang, don't forget who you are and where you're from, that's all ya. Nah kalau udah term itu kita ingat, selesai semua ya. Tapi kalau term itu tidak kita ingat ya, nah lagi kejadian kan. Paling nanti kalau kita kasih edukasi kayak tadi dengan mata keluar dikit-dikit, mulut lancip-lancip, paling marah kan. Ya, tapi harus kayak gitu orang kita Min. Kalau nggak kayak gitu nggak kena. Dan kita butuh juga yang seperti itu ya pemirsa Inongtok ya, biar memang betul-betul kritikan itu menyentuh ya ke seluruh masyarakat dan juga bisa. Yang penting bukan bagaimana cara mengkritiknya, tapi lihat pesan dan edukasinya ya, itu yang memang mau kita serap dari cerita kita hari ini. Terima kasih Kak Jikra ya sudah berbagi di Inongtok ya. Bagi teman-teman semua jangan lupa like, share, and subscribe terus video kita, dan tonton terus di setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 11 ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu tentang kisah-kisah perempuan yang inspiratif atau isu-isu yang tengah viral. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.